Halo mbak-mbaknya cantik. Ini bisa perkenalkan diri mbak? Halo, namaku Siti Nur Aisyah, biasa dipanggilnya Aisyah. Oke. Mbak mohon izin ya, ini kayaknya waktu kerjanya saya ganggu ini. Udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Udah santai kan? Iya santai, udah jam segini. Mbak Aisyah, dipanggil Aisyah kan Iya, tadi? dipanggilnya Aisyah. Mbak Aisyah, mohon izin nih. Mbak Aisyah itu bertugas di Terminal Polris itu sebagai apa dan tugasnya ngapain aja mbak? Bisa dijelaskan mbak? Ya, kerja saya di sini itu sebagai tim ramcek. Tim ramcek ini bertugas sebagai untuk pemeriksaan kelaikan bis. Ketika bis datang ke Terminal Polris ini, itu untuk keluarnya dari Terminal Polris harus memiliki kelaikan dari sini. Jadi sama petugas nih dicek nanti berkas surat-suratnya, terus teknis dari bodinya, kendaraannya tuh periksa. Ini dari Dinas Perhubungan Daerah apa bawah naungan Kementerian Perhubungan langsung? Iya, ini kalau Terminal Polris ini di bawah naungan dari Kementerian Perhubungan langsung. Soalnya kategorinya tipe A ya sini ya? Iya, tipe A. Di sub tipe B, tipe C biasanya kalau di bawah naungannya di sub. Sejak kapan mbak bekerja sebagai BPTJ? Kalau saya baru bergabung nih di bulan November tahun 2022. Berarti belum ada 1 tahun mbak? Iya, belum ada. Masih baru hitungan berapa bulan. Masih baru ya? Iya, masih baru. Apa sih alasannya pengen bekerja sebagai petugas Kementerian Perhubungan? Apa emang awalnya dari hobi atau emang seneng sama dunia transportasi mbak? Mungkin ada satu ketertarikan ya dari dunia transportasi. Mungkin dari awal juga udah ada dukungan dari keluarga. Kalau saya kan ini masuk sininya dari jalur pola pembibitan Kementerian Perhubungan. Jadi saya sekolah dulu di kuliah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Setelah saya lulus kuliah baru saya ditempatkan di sini. Kalau untuk melamar kan ada 2 jalur, dari jalur pola pembibitan atau jalur umum. Dari SMA juga bisa, SMA atau SMK. Mekanisme kerjanya bagaimana sih mbak kalau di Terminal Polris ini, bisa dijelaskan? Kalau lebih mekanisme detailnya? kerjanya itu di sini kita ada beberapa bagian, ada dari pengatur lalu lintas, terus ada pencatatan bis atau pendataan, ada tim ramcek dan ada tim tata usaha atau TU. Jadi semua punya tupoksi kerjanya masing-masing. Gitu. Untuk kalau untuk yang lalin itu untuk ketika kedatangan bis masuk atau pas nanti bis keluar untuk mengatur lalu lintasnya. Untuk tim ramcek itu memeriksa kelaikan dari kendaraan bisnya itu. Kalau pendataan dia yang hanya mengecek surat, itu suratnya masih hidup atau tidak. Terus nanti dia mengasih kayak kartu kecil untuk dikasihkan di pintu keluar. Itu kalau untuk tata usaha atau TU itu untuk mengurus administrasi dari terminal ini. Oh, nah kalau Mbak Aisyah sendiri kan bagian ramcek ya? Iya, kalau saya ramcek. Yang dilakukan ke kendaraan itu khususnya kan ke fisiknya ya? Iya, fisiknya. Lebih ke apa aja Mbak, bisa disebut? Kalau ramcek kan yang tadi sudah saya bilang tuh, yang pertama tim ramcek lakukan nih, diperiksa dulu suratnya, masih hidup atau enggak gitu kan. Semisal nanti ada suatu kendala baru nanti ditanyakan kepada kru bisnya. Habis dari situ mungkin dilihat dari bodi kendaraannya itu layak jalan apa enggak. Kalau semisal mungkin ada yang beberapa belum fatal masih bisa ditolerir dari sini gitu kan. Mungkin untuk dikasih tahu kembali krunya untuk segera diperbaiki gitu. Oh, berarti lebih fokus pertama ke surat-surat dan bodi kendaraan ya, fisik kendaraannya. Sama fisiknya. Ya. Kalau ini Mbak kayak kapasitas kursi itu? Kalau dari kapasitas kursi juga mungkin dilihat dari kartunya itu ya, dari kartu surat-suratnya itu. Suka di sini masih kadang dari pihak bisnya ini nakal gitu. Sebenarnya dia kapasitasnya hanya beberapa tapi suka ditambahkan ya untuk nambah-nambah penumpang kan ya kayak gitu. Sebenarnya itu tidak dianjurkan karena mungkin dari daya angkutnya itu nanti mengganggu mekanisme suatu kerja bisnya. Ada berapa petugas Mbak untuk timnya Mbak Aisyah sendiri? Kalau untuk tim saya, untuk tim ramcek itu ada 5 orang. 5 orang? Iya, untuk tim ramcek. Mekanisme kerjanya siang doang apa dibagi shift? Sip-sipan. Mungkin kalau dari ramcek tuh dia hanya pas ketika dari pagi hingga sore kayak gini kan biasanya ramcek. Untuk yang lain biasanya sip-sipan. Jadi kalau untuk tata usaha dia mengikuti hari kerja dari Senin sampai Jumat, terus libur hanya Sabtu Minggu. Kalau yang lain sip-sipan. Setiap harinya itu berapa unit yang harus dicek Pak? Apa semua armada yang masuk atau cuman gimana ya?
ada kuota gitu per hari, misalkan apa 30 atau 50 unit gitu? Kalau per hari biasa tim Ramcek itu bisa mengecek hingga 50 bisa untuk di terminal ini ya. Kalau Mungkin boleh tahu kalau berapa lagi angkutan lebaran gini kita melebihi target sih, melebihi dari yang biasa sehari-harinya. setiap harinya itu kalau hari-hari biasa nih berapa unit yang masuk, Pak? Ada nggak datanya ya? Oh ya, datanya yang masuk bisnya. Data yang masuk. Kalau dari datanya bisnya yang masuk tuh bisa 300, 400, 500 sih. Cuma kalau Hari mungkin biasa. lagi mau persiapan angkutan lebaran kayak gini dia melonjak bisa mencapai 1000, 1500 lebih bahkan. Apalagi ntar ada mudik gratis. Nah, dari ya terminal apalagi ini ada juga mudik gratis itu sih lebih Oh, banyak iya, iya, lagi. iya. Tugasnya Mbak Isa sendiri ini kan Ramcek. Ya. Pernah menemukan salah satu PO yang surat-suratnya kurang lengkap atau bahkan tidak mempunyai trayek KPS masuk ke terminal ini nggak? Dari trayek itu kita masih mentoleransi jika dia masih trayeknya daerah sini. Oh, Masih oke. daerah sini kita masih toleransi. Mungkin untuk masuk sini masih kita toleransi. Terus kalau yang trayeknya masih wisata gitu terus jalan AK pernah nemu ini nggak? Kalau wisata itu biasanya dia harus punya surat izin kan ya. Ada surat izinnya sendiri dia udah beda lagi kayak gitu. Kalau mengenai yang surat-suratnya kurang lengkap ya itu gimana Pak? Kalau Pernah surat-suratnya kurang lengkap itu biasanya ditanyakan dulu, ini kemana Pak suratnya? Semisal ini lagi perpanjangan, ya bukti perpanjangannya mana? Semisal nanti kita lihat, oh ya udah ada bukti perpanjangannya. Dari kebanyakan di sini tuh biasanya suratnya nggak ada itu emang lagi perpanjangan biasanya, dan emang kita udah mengecek, oh ya ini benar lagi di proses perpanjangan kayak gitu. Tapi belum pernah menemukan yang sama sekali nggak ada surat-suratnya? gitu? Nggak pernah. Kalau itu emang nanti dia semisal di terminal lain diperiksa kan lebih ini juga, dia kan diperiksa bukan di sini aja Mas. Iya. Ya. Kalau soal dari fisik Mbak, dari fisik armada itu pernah menemukan yang nggak layak gitu nggak? Banyak yang nggak layak itu sebenarnya banyak, tapi ya dari sini hanya bisa merekomendasi untuk bilang nanti Pak bilang ya ke perusahaannya bahwasannya misal kaca ini udah pecah kayak gini, iya nanti dibetulkan, diperbaiki, terus nanti kita paling memberitahu kembalinya, Pak nanti semisal bisa mau masuk ke sini lagi harus udah dibenerin ya kayak gitu. Oh iya, emang biasanya juga gitu. Nanti semisal bisa masuk lagi ke sini kita cek, oh ya udah dibenerin kayak gitu. Biasanya punya catatan tersendiri sih kita kalau Ada suatu catatan bis itu khusus ya? bermasalah kayak gitu. Ya. Oh ya berarti emang armada tersebut ditandain. Ya ditandain. Oh iya iya. Tuh. Tapi dari terminal sini kalau misalkan ada yang emang parah banget itu nemuin pernah ditahan nggak Mbak armadanya? Nggak boleh beroperasi khususnya misalkan hari ini nemuin terus parah banget nggak Oh, boleh misal beroperasi yang gitu parah kan? banget, kalau Iya. parah banget mungkin ya ditahan dulu. Itu juga kita nahan tuh nggak semena-mena nahan kan, Iya. demi kebaikan dari krunya, dari penumpangnya kayak Iya. gitu. Mbak Aisyah juga termasuknya belum lama jadi belum pernah Iya, di sini saya hitungannya masih beberapa bulan kan di sini. Misalkan ada salah satu kru yang surat-suratnya tidak lengkap terus pernah nggak dia berusaha mohon maaf menyuap gitu atau kata bahasanya nyogok gitu? Oh. Kalau untuk menyuap di sini udah tidak ada ya, dalam artian di sini udah tidak menerima retribusi apapun kayak gitu. Emang kalau misal dia suratnya mati atau apa, ya kita kasih tahu, kita hanya meminta bukti bahwasannya semisal surat itu mati, kita hanya minta bukti kalau bahwasannya surat itu lagi diperpanjang kayak gitu. Dan di sini udah tidak menerima biaya apapun lagi kayak gitu. Emang terminal sini salah satu ini ya, satu-satunya kayaknya Jabodetabek yang menurut saya pribadi nyaman sih. Nyaman, bebas dari calo, bebas Iya. dari Ya bisa dirasakan lain. sendiri lah ya. Iya. Mbak Indah ini bagaimana Mbak rasanya mengatur para sopir untuk ramcek tuh, misalkan ada yang susah dicarinya atau krunya istilahnya kata tidur atau pulang ke kosannya gitu yang tinggal di sini Mbak. Mungkin kalau itu kalau di sini ya, kalau sepengalaman saya di sini karena mungkin saya juga baru mulai bekerja kayak Iya. gitu. Ini saya kru-kru di sini tuh masih bisa diajak apa Bekerja namanya? sama. Iya, bekerja sama dengan pegawai dari terminalnya. Jadi nggak yang susah-susah banget itu enggak. Cuma kadang ada lah beberapa kayak permisi Pak, mau dicek dulu kendaraannya. Itu Mbak tadi udah di sana. Oh Pak maaf ini beda kayak Iya, gitu saling doang paling koordinasi ya. juga Mungkin ya. dia ngiranya pemeriksaannya sama padahal beda kayak gitu. Menjelang musim mudik Lebaran 2023 ini ikut bertugas memantau atau mudik nih? Wah,
Kalau saya kan udah dari udah emang ditupoksikan sebagai tim Ramcek, berarti ya mungkin untuk mudik masih bisa kapan-kapan lah ya gitu kan. Saya untuk memastikan dari kelaikan kendaraannya itu gitu. Tetap Jadi saya fokus memantau mantau ya. Oh, Sini. iya. Iya. Berarti kan ini jauh sama keluarga kan? Kalau lebaran? Ya, lumayan jauh sama Rasanya keluarga. gimana Mbak? Yang lain kan pada mudik, terus Mbaknya cantik ini malah fokus kerja di terminal ngatur kendaraan-kendaraan buat mudik kan? Kalau dari perasaannya sedih sih, tapi emang gimana tuh udah tanggung jawab saya sebagai petugas terminal ini kan, jadi saya harus menjalankannya gitu. Terminal ini terbelah menjadi 3, 4 sama jalur Transjakarta ya? Oh iya, beda. Mbak. Kalau kegiatan malam gitu ada yang patroli khusus nggak sih Mbak? Ke belakang Oh, iya. atau ke tengah itu? Iya, ada yang patroli khusus, apalagi kan dari kita kan dari wilayah depan, wilayah belakang kan beda. Kalau depan udah punya kementerian, tapi belakang masih punyanya di sub. Itu masih banyak kadang PO bus yang menaikkan penumpangnya tuh dari belakang, padahal itu sebenarnya tidak boleh. Jadi emang harus patroli. Naiknya dari jalurnya gitu. Oh iya ya, harus Iya. langsung ditegur ya, Iya. untuk pengemudinya ya. Jangan curi-curi lah. Kalau nyuri hatimu nggak Waduh. apa-apa. Berat ya. Iya. Oh iya, itu beberapa waktu yang lalu kan di Terminal Poris itu rame dengan klakson Kasuri Mbak. Oh, iya. Iya kan, yang klakson-klakson kekinian tuh. Nah akhir-akhir ini kok sunyi sepi gitu, apa ya, ada larangan Mbak dari kepala terminal itu sendiri yang di terminal Iya, ini? itu sekarang udah menjadi evaluasi dari terminal ini ya. Dari suara telolet itu sebenarnya telolet itu di sini itu sangat mengganggu, dalam artian mengganggu dari orang-orang sekitar terminal, dan itu memancing anak-anak kecil yang datang, dalam artian ini kan sebenarnya jalur untuk keberangkatan bis ya, bukan untuk jalur bermain. Jadi anak kecil suka pada bilang om telolet, Iya. sambil jalan sambil dengan teloletnya. Berbahayanya untuk anak tersebut itu Iya, ketika telolet dibunyikan dan mobilnya tuh jalan, mereka malah mengejarnya, jadi kayak senang bermain-main sama bunyi telolet, dan itu kan sangat membahayakan kan. Benar, Jadi benar. dari sini menjadi evaluasi, dilarang lagi untuk bunyikan telolet kayak gitu tuh demi kebaikannya itu juga. Nanti misal terjadi apa-apa sama mereka kan yang Iya. disalahin juga pihak terminal. Benar, pihak Iya. terminal. Misalkan ada yang melanggar, sejauh ini ada belum? Masih kalau melanggar ya tetap terus diingatkan aja, terus langsung diingatkan. ditegur ya? Iya, langsung ditegur. Oh iya, di sini itu kan banyak bismania, penumpang, Iya, kru, banyak. ya kan banyak Banyak. banget kan Mbak. Nah, Mbak Aisyah sendiri pernah digodain nggak? Kan posisinya kan cewek, ya kan? Waduh. Pernah digodain nggak? Mungkin mereka juga masih ini ya, masih yang menganggap saya petugas gitu. Jadi Iya. yang enggak lah kalau digoda-godain itu. Paling cuma ya kayak ditanya, "Mbak kok nggak ini lagi, nggak upload TikTok apa gitu kan?" Saya juga aktif di TikTok kayak gitu. Ya. TikToknya apa Mbak? Nanti saya tulis. Oh di sini. ya, TikToknya ST Nur _ Aisyah. Oke, nanti saya Boleh catat di-follow. Oke, siap. Tuh di follow ya guys ya. Apa sih Mbak pesan-pesannya untuk para pengunjung Terminal Poris, khususnya penumpang sama kru bis Mbak? Kru bis. Pesan sejauh ini kesan pesan saya selama bekerja di Terminal Poris untuk penumpang, untuk kru bisnya ramah-ramah, untuk apalagi untuk penumpangnya teratur sih. Kalau di sini nggak yang mereka gimana ya, aur-auran kayak gitu, enggak. Di sini langsung tertib kayak gitu. Terus untuk kru-krunya juga ramah lah, mereka masih menghargai petugas kayak gitu. Jadi kru-kru bis di sini ya mantap-mantap, baik-baik ya. Harapannya untuk mereka apa Mbak ke depannya? Harapan untuk penumpangnya itu menjadi yang lebih baik lagi lah, dalam artian semisal terjadi suatu apa-apa, emang itunya dari kesalahannya mereka gitu lah, gak usah bawa-bawa petugas. Atau semisal barang hilang yang disalahkan petugas, karena petugas juga sebenarnya tidak tahu apa-apa kayak gitu kan. Untuk lebih teliti lagi lah. Iya, lebih teliti lagi kayak gitu. Jangan kapok lah naik dari Iya, Terminal Poris. iya. Serius, Poris ini aman kalau menurut Iya. saya pribadi itu satu-satunya sejabodetabek ini aman-nyaman itu Mbak. Kalau di sini tuh nggak ada calo, nggak ada apa gitu tadi yang saya bilang. Ya mungkin masnya bisa ngerasain sendiri lah ya. Mungkin dari penonton sekalian, kalau memang mau naik bis, cobalah naik bis dari Poris. Nanti ketemu saya. Nanti ketemu Mbaknya yang cantik ini, ya kan? Ya, salam-salamnya untuk para bismania yang sering hunting di Terminal Oh Poris. iya, Mbak. salam-salam untuk Bismania. Gak usah segan bikin konten di sini. Dari pihak
dari pihak Terminal Polres sendiri Welcome. sangat membuka lebar untuk anak-anak Bismania. Udah banyak dong ya pasti anak Bismania yang suka bikin konten di sini. Mungkin bolehlah kita saling collab gitu, collab antar dari petugas terminal apa gimana gitu kan. Untuk dari Mas Alex sendiri ini aja tuh sampai collab gitu kan dengan pegawai terminal gitu Tadi kan. ganggu Pak Win ini. Pak Win saya pinjem mbaknya yang cantik satu ya gitu. Ya mungkin itu buat nanti teman-teman yang lain semisal mau ngajak collab apa gimana, kita sangat membuka lebar banget kalau semisal mau bikin kolaborasi bareng gitu kan. Oke sih, mungkin cukup sih Mbak. Soalnya Ya. saya kalau kelamaan di depan cewek itu suka grogi. Waduh. Saya ucapin terima kasih Ya, atas sama-sama. waktunya, Ya, kan. sama-sama. Semoga mbaknya kerjanya lancar, Amin, ya kan? amin, amin. Terus nyaman, Amin. yang pasti tetap semangat, full senyum. Semangat terus, semangat. Biar tambah cantik. Terima kasih.